Baik, saya undang pembicara berikutnya, Coach Anis. Silakan, Mbak. Terima kasih Coach Zul atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya, senang sekali bisa join di sesi ini untuk kita berdiskusi dan sharing. Pagi ini saya akan mengangkat topik mengenai mindfulness dan emotional regulation. Seperti yang dibilang oleh Coach Zul tadi, kita semua mengalami hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, dan yang tidak menyenangkan itu bisa disebut sebagai kegetiran hidup. Dan pada saat yang pandemi seperti sekarang ini, meskipun PSBB sudah mulai longgar dan sebagainya, kita juga masih terdampak oleh situasi yang pastinya membuat kita harus menjalani hidup secara berbeda. Pada beberapa orang, situasi seperti ini bisa diatasi dengan mudah barangkali. Dan ada yang bisa mengambil hikmahnya, yaitu mungkin dengan cara berpikir positif bahwa dengan ada di rumah terus, bisa lebih dekat dengan keluarga, atau bisa lebih banyak ibadah, atau bisa lebih mempelajari sesuatu yang dulu belum pernah dilakukan, atau juga bisa melakukan me time yang lebih banyak untuk diri sendiri, terutama untuk para mommy muda ya. Tapi ada juga individu-individu yang ketika mengalami hal-hal yang serba tidak pasti, serba kurang jelas ke depannya, itu mengalami kegelisahan, kecemasan, atau juga emosi yang turun naik. Maka saya akan mengupas sedikit tentang itu. Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa itu emotional regulation. Slide-nya next. Yang disebut dengan regulasi emosi yang next, adalah kemampuan seseorang untuk menyadari dan memahami, mengelola dan menyeimbangkan emosi dalam diri, serta merubah emosi sehingga mampu memotivasi diri dalam keadaan yang sulit. Seperti saat ini ya. Jadi dengan kemampuan untuk mengatur emosi, memanage emosi, kita akan lebih sehat secara mental dan juga akan berpengaruh ke badan. Karena dengan emosi yang bagus, maka badan kita juga akan lebih sehat, imun sistem juga akan naik. Next. Oh, emosi. Kedengaran sekarang? Sudah terdengar, Coach. Oke, saya teruskan ya. Unmute ya. Oke. Berikutnya. Jadi emotional regulation melibatkan beberapa aspek yang menimbulkan perbedaan juga kepada tingkah laku kita. Dalam hal ini emosi tidak hanya emosi negatif ya, emosi juga ada emosi positif. Seperti pada saat kita berbahagia itu juga melibatkan emosi. Tapi pada umumnya yang bisa menghambat tingkah laku kita adalah emosi-emosi yang negatif seperti rasa sedih berkepanjangan, kemudian rasa cemas, ya, kemudian juga ada rasa galau dan sebagainya, terutama bagi anak-anak muda yang mungkin masih sedang dalam menjalani proses PDKT dengan lawan jenis seperti itu. Research menunjukkan bahwa orang-orang dengan tingkat kecemasan yang rendah akan menjadikan emotional control yang tinggi. Dan riset juga menunjukkan bahwa orang dengan cara pandang dan cara berpikir tertentu memberikan impact juga kepada bagaimana mereka bertindak terhadap emosinya. Next. Itu mengenai emosi. Kemudian apa itu mindfulness? Mindfulness ini sekarang sedang menjadi tren sekali ya di dunia saat ini.
sudah dikenal kira-kira sejak 2 dekade yang lalu. Kita sering sekali mendengar mindfulness. Apa sih mindfulness itu? Mindfulness adalah memperhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Oke. Bapak Ibu Halo. dan Ya, mahasiswa sekalian, pagi ini maaf kita ada suara masuk. menggunakan virtual. Ada suara masuk ya? Oke, saya teruskan ya. Definisi mindfulness ada banyak sekali. Salah satunya adalah yang dikemukakan oleh Tara Brach, PhD, seorang dokter psikologi klinis di Amerika yang khusus melakukan riset mengenai mindfulness, yaitu adalah cara untuk memberikan perhatian moment to moment, adalah momen saat ini, apa yang terjadi saat ini, tanpa judgment. Jadi secara umum, mindfulness adalah bersengaja memusatkan perhatian sepenuhnya pada apa yang dirasa dan terjadi di sini dan saat ini. Next slide-nya, di sini dan saat ini, tanpa menghakimi, tanpa memberikan analisa, tanpa judgment, ya, serta menerima semua kejadian yang dialami sebagaimana adanya, sehingga kita mendapat present yang lebih baik dan kita akan bisa lebih enjoy dengan momen yang dialami saat ini. Next. Kemudian, bagaimana caranya mendapatkan mindfulness yang baik? Kita harus melakukan beberapa latihan-latihan. Mindfulness practice sendiri ada secara formal dan non-formal. Yang formal adalah melakukan mindful breathing atau mindfulness meditation, yaitu dengan penuh kesadaran memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, serta merasakan keluarnya nafas dan masuknya nafas tersebut dan mengheningkan pikiran. Jadi bukan mengosongkan pikiran ya teman-teman, adalah mengheningkan pikiran, melatih pikiran sehingga pikiran tidak menjadi quote-unquote liar dan mengembara kemana-mana. Bagaimana caranya nanti akan saya sampaikan di sini. Next. Kemudian yang non-formal. Mindfulness practice non-formal adalah melakukan kegiatan mindful dalam aktivitas sehari-hari teman-teman. Misalnya mindful walking, yaitu berjalan dengan mindful, kemudian mindful eating, makan dengan mindful, bisa juga mindful painting, dan mindful driving. Mindful driving misalnya ketika teman-teman sedang menyetir kendaraan, di situ kesadaran teman-teman penuh, menyetir dengan penuh kesadaran, namanya mindful driving. Next. Bagaimana mindfulness meditation bisa meningkatkan emotional regulation kita? Jadi karena mindfulness meditation itu melibatkan kesadaran dan pelatihan untuk selalu sadar, maka secara sistematis sikap kita akan menjadi non-reaktif. Tetap responsif, tapi tidak reaktif. Sehingga memungkinkan kita sebagai individu untuk memilih secara sadar, memilih pikiran, emosi, dan sensasi yang akan diidentifikasi, atau akan memilih reaksi yang tepat ketika menghadapi suatu kejadian, sehingga menghasilkan suatu tindakan yang sesuai dengan kondisi yang sesuai dengan norma. Jadi artinya gini, ketika kita tidak mindful, seringkali ketika menghadapi situasi yang tidak mengenakan, seringkali muncul suatu tindakan yang spontan ya. Spontan kadang-kadang spontannya itu barangkali melibatkan sikap-sikap yang emosional. Tapi dengan kita yang berkesadaran penuh, yang mindful, maka kita bisa mengurangi sifat non-reaktif kita. Sehingga kita bisa memberikan reaksi yang lebih tepat sasaran dan menghindari tindakan-tindakan yang reaktif. Oke. Di sini ada mindfulness meditation guide. Bagaimana caranya teman-teman bisa melakukan next slide ya. Waktunya udah sangat mendesak sehingga langsung aja ke meditation guide. Ya. Caranya cukup mudah, yaitu teman-teman hanya tinggal melakukan sikap
duduk tegak. Kenapa harus tegak? Karena dengan tegak maka aliran udara akan masuk ke dalam badan kita secara lebih lancar sehingga sampai kepada otak ya. Jadi secara anatomi juga akan memperlancar aliran darah dan sebagainya. Dan kemudian setelah duduk tegak, mata dipejamkan, kemudian anggota badan rileks, ambil nafas panjang 3 kali dan keluar nafas panjang 3 kali. Lakukan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jika masih terasa debaran jantung atau kondisi di dalam diri yang masih terasa kurang tenang, ambil nafas panjang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Ulangi hingga badan terasa rileks semua. Kemudian setelah ambil nafas panjang, nafaslah dengan normal. Satu tips adalah teman-teman melakukan nafas secara alami. Tidak perlu dipaksakan. Karena ketika dipaksakan, maka yang terjadi adalah teman-teman akan merasa lebih overwhelmed ya, sehingga malah timbul kecemasan. Kalau teman-teman ngerasa nafasnya pendek, nggak apa-apa, bernafas dengan pendek aja. Kemudian bagaimana dengan pikiran? Pikiran biarkan tetap ada, tapi kita hanya mengamati saja. Jadi ketika kita sedang meditasi, biasanya pikiran melayang kemana-mana, ke masa lalu yang menimbulkan kekecewaan, atau kesedihan, atau kegelisahan. Biarkan saja. Ketika pikiran mengembara, kita cukup menyaksikan dan mengamati. Kemudian, kita kembali lagi ke pernafasan. Kita lakukan lagi nafas masuk, nafas keluar. Perhatikan nafas masuk, nafas keluar. Kemudian juga mungkin ada sensasi-sensasi di badan, kita tidak usah memberikan judgment. Cukup diamati, cukup dirasakan. Seperti itu. Jadi dengan cara melatih pernafasan, melatih pikiran, maka mindfulness kita akan meningkat secara perlahan-lahan. Next. Mindfulness practice tip untuk teman-teman. Jadi mindfulness itu bukan kerja berat, bukan memusatkan perhatian secara konsentrasi ya. Konsentrasi itu adalah memusatkan perhatian pada satu titik. Tetapi mindfulness itu adalah tidak demikian. Mindfulness adalah berkesadaran, memusatkan, melebarkan perhatian, fokus pada pernafasan, dan tidak mengosongkan pikiran. Pikiran tetap bebas, tetapi kesadaran tetap dijaga. Dan kunci mendapat manfaat meditasi adalah practice. Berlatihlah setiap hari, lakukan secara bertahap. Pertama dari 5 menit dulu. Memang tidak mudah ya melakukan meditasi. 5 menit, 10 menit, kemudian lama-lama 15 menit. Yang penting continue, istiqomah. Terima kasih waktunya.